Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman semuanya. Pada hari ini, alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu ilmu, satu wawasan yang kemudian nanti semoga memberikan pemahaman dan manfaat untuk kita semua. Apa itu wawasannya? Yaitu adalah mengenai hukum agraria. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, saya Dai Aljani, NPM 201-00201 dari Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Teman-teman semuanya, tentu mengenai hukum itu sendiri ada banyak ilmu ya, ada banyak cabang hukum. Salah satunya adalah hukum agraria. Apa sih hukum agraria itu? Apa sih hukum agraria itu dan apa saja ilmu di dalamnya gitu. Jadi hukum agraria secara simpel adalah suatu suatu prosedur hukum, suatu ketentuan hukum yang mengenai tentang tanah gitu. Agraria kan artinya tanah gitu. Nah, salah satu cabang ilmu di hukum agraria atau cabang pembahasan di hukum agraria adalah hak atas tanah. Jadi tanah ini itu ada haknya teman-teman. Haknya apa saja? Tentu mungkin kita pernah mendengar hak pakai atau hak guna gitu-gitu. Nah itulah nanti yang akan kita bahas bersama-sama. Oke, kita kenalan dulu nih sama hak atas tanah. Hak atas tanah itu landasannya adalah Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Bagaimana bunyinya, teman-teman? Jadi di dalam pasal 4 ayat 1 di situ menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara, sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang kemudian disebut sebagai tanah. Jadi di permukaan bumi dalam pasal ini disebut sebagai tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang yang lain serta badan-badan hukum. Jadi tanah di permukaan bumi ini, teman-teman semua, itu akan dimiliki, diberikan atau dipunyai oleh orang. Pasti, jika bukan perseorangan, jika bukan kita sebagai warga, ya maka yang memiliki adalah negara. Kalau kita yang memiliki, berarti kita punya hak milik. Gitu. Nah, itu nanti yang kita bahas lebih jauh lagi. Kemudian, berdasarkan undang-undang yang sama, teman-teman semuanya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950, Pasal 41, Pasal 16, ya teman-teman semuanya, yang mana di pasal tersebut menjelaskan dan menyebutkan bahwa jenis-jenis hak atas tanah itu cukup banyak, cukup beragam begitu. Salah empatnya yang kemudian menjadi pembahasan di materi hukum agraria di kampus Unisri adalah 4 ini. Yang lain apakah tidak menjadi pembahasan? Tetap menjadi pembahasan juga. Tapi untuk pada hari ini kita fokus kepada 4 ini. Nah, ada hak milik, ada hak GU, hak guna, hak GP, hak guna usaha, tapi hak GU, hak GP adalah hak guna bangunan, dan hak pakai itu adalah hak untuk pakai. Masing-masing hak ini memiliki ketentuan, syarat, dan fungsionalitasnya masing-masing, teman-teman. Hak milik ya kita masih memiliki. Hak guna usaha berarti hanya dipakai untuk usaha saja. Hak guna bangunan pun
berarti kita hanya pakai bangunannya, begitupun juga hak pakai. Nah, yang akan menjadi bahasan kita secara terperinci pada hari ini adalah hak pakai. Apa sih hak pakai itu? Dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 1960 atau UPA. Secuil dari ayat 1 menyatakan bahwa hak pakai itu adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Oke, sebenarnya panjang ya teman-teman itu narasi yang ada di ayat 1 pasal 1, tapi kita stop dulu di sini. Kita pahami secara perlahan ya, bahwa hak pakai itu adalah hak untuk menggunakan atau hak untuk memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Jadi kita punya hak untuk menggunakan tanah ini misalkan untuk apa? Untuk perkebunan atau untuk apa? Untuk dibuat apartemen misalkan. Itu adalah hak menggunakan. Kalau hak untuk memungut hasil ya misalkan nanti nanti tanahnya itu kita pakai untuk bercocok tanam. Gitu. Itu adalah hak pakai yang bisa kita gunakan untuk memungut hasil. Nah, apakah hak pakai ini apakah negara yang menguasai tanah tersebut atau orang lain yang punya tanah tersebut dengan rela hati gitu ya, atau bagaimana sih tanah orang lain atau tanah milik negara itu bisa kita pakai, apakah langsung kita pakai saja? Oh tidak, inilah yang kemudian disambung di diksi atau narasi berikutnya, bahwasanya yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya, atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Yaitu ayat 1 di pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 1960. Jadi negara yang memiliki tanah atau seseorang yang memiliki tanah itu memberikan tanah ini dengan perjanjian-perjanjian gitu, atau dengan ketentuan-ketentuan. Ketentuan-ketentuan inilah yang kemudian menjadi ijab kabul atau serah terima tanah yang dimiliki oleh seseorang atau negara itu bisa kita pakai. Nah, eh, ketentuan-ketentuannya teman-teman semuanya, tentu kita nggak itu ya, nggak hanya sekedar pakai atau mungkin atau dalam bahasa lain kita nggak langsung pakai terus dipakai samanya gitu, nggak, namanya aja pakai, kita pakai punya orang lain gitu, kita pakai tanah yang ini dikuasai oleh negara atau kita pakai tanah yang ini dikuasai atau dipunyai oleh orang gitu, tentu pasti ada masanya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut dijelaskan di ayat kedua dan ayat ketiga mengenai ketentuan-ketentuan hak pakai. Di ayat 2 disampaikan bahwa jangka waktu yang ditentukan hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Misalkan tanah milik negara gitu ya. Kita pakai tanahnya untuk membangun sekolahan dalam jangka waktu tertentu, atau kita pakai tanahnya untuk membangun sebuah apa ya namanya ya, usaha misalkan ya. Pasti akan ada jangka waktu tertentu, misalkan 5 tahun, 10 tahun, atau sampai usaha kita selesai. Misalkan dari usaha tersebut kita ada jangka waktunya juga gitu ya. Itu poin A yang disampaikan di yang kedua. Kemudian di poin B, hak pakai ini juga dapat diberikan dengan cuma-cuma atau dengan pembayaran pemberian jasa berupa apapun, misalkan bagi hasil gitu ya, atau misalkan hak pakai ini nanti misalkan kalau ini adalah berupa wirausaha
tadi nih kongsi-kongsi gitu misalkan. Jadi bisa juga dengan cara seperti ini, bisa juga dengan cuma-cuma aku punya tanah ini silahkan dipakai daripada nganggur, bisa seperti itu. Atau bisa juga dengan pembayaran, aku punya tanah ini silahkan kalau mau dipakai gitu ya, tapi nanti setiap tahun itu ya kongsi keuntungan misalkan, bisa juga. Nah, dia yang ketiga kemudian menambahkan pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur pemerasan. Jadi tidak boleh ada kekeliruan atau pemerasan atau penyelewengan ya dalam pemberian hak pakai ini. Tentu semua harus didasari kepada apa namanya, kesadaran masing-masing dan kerelaan masing-masing. Aku mau pakai tanahmu dengan nanti per tahun eh, atau nanti kalau misalkan ada untung bagi hasil nih, tuh contohnya seperti itu ya. Nah bagi hasilnya nanti ada bunganya misalkan per bulan bunga 10% ketua, jadi kan kayak unsur pemerasan. Nah ini tidak boleh, sesuai dengan aturan pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 1990 tidak boleh gitu. Oke, jadi sedikit itu teman-teman berkaitan dengan hak pakai gitu ya, hak pakai, hak atas tanah yang hak pakai gitu. Referensi yang kami gunakan itu adalah materi hukum di dalam Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 2017. Kemudian juga sebagai referensi atau sebagai sumber hukum primernya adalah di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Oke, teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat pemahaman mengenai hak pakai gitu ya. Belum mas tadi kan eh, ada banyak tuh hak pakai, sorry, ada banyak tuh hak atas tanah kok yang disebutnya cuma hak pakai aja ya. Mungkin di pertemuan berikutnya kita bahas lagi gitu. Oke ya. Oke teman-teman, itu terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much for your attention. Terima kasih. Ucapkan semoga materinya bermanfaat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.